Pada abad ke-14 hingga abad ke-17, masyarakat di Eropa sana sangat mempercayai tentang sesuatu yang berbau sihir. Bahkan pada saat itu pernah terjadi sebuah histeria massal, di mana akibat ketakutan masyarakat terhadap para penyihir ini, banyak orang-orang yang terduga sebagai penyihir dibunuh bahkan dibakar hidup-hidup. Namun hal ini ternyata tidak hanya terjadi di luar sana. Di Indonesia pun pernah terjadi sebuah tragedi yang serupa, yaitu tepatnya di Banyuwangi, Jawa Timur pada tahun 1998. Yang mana di Indonesia kita tidak menggunakan istilah penyihir untuk orang-orang yang bisa melakukan praktik sihir, melainkan kita menggunakan istilah dukun santet atau ahli tenung. Dan di video kali ini kita bakal membahas tragedi tersebut, di mana puluhan orang yang diduga sebagai dukun santet dibantai oleh masyarakat Banyuwangi. Dan tragedi ini dikenal sebagai Geger Santet Banyuwangi 1998. Gua Anugrah dan selamat datang di Insomnia. Santet adalah praktik sihir atau ilmu magis yang biasanya memiliki konotasi yang negatif seperti mencelakakan orang lain atau menjatuhkan usaha orang lain. Namun pada tahun 1980-an, bagi masyarakat Banyuwangi kala itu, santet tidak selalu memiliki konotasi yang negatif atau merugikan, karena mereka mengenal istilah lain dari santet, yaitu seperti santet putih yang fungsinya adalah untuk pengobatan, ataupun santet merah yang fungsinya adalah untuk melancarkan dagangan mereka. Namun entah apa yang terjadi pada tahun 1998, masyarakat Banyuwangi mulai berpendapat bahwa para dukun santet yang bisa melakukan praktik sihir ini adalah orang-orang yang berbahaya dan harus segera disingkirkan dari desa. Entah dari mana isu ini bermula, namun masyarakat Banyuwangi seketika geger seputar informasi negatif mengenai para dukun santet dan praktik keji yang mereka lakukan. Lalu muncullah sebuah inisiatif masyarakat Banyuwangi untuk membuat sebuah gerakan yang fungsinya sendiri adalah untuk menyisiri para terduga dukun santet ini. Yang mana tujuan awal mereka adalah untuk mengusir para dukun santet ini dari desa. Namun entah apa yang terjadi, tujuan mereka sedikit melenceng dari tujuan awal. Yang mana mereka akan mendatangi rumah terduga dukun santet ini, memberikan tanda pada rumah tersebut baik berupa cat berbentuk silang ataupun susunan batu. Dan selang beberapa hari, terduga dukun santet tersebut akan ditemukan tewas di rumahnya. Kejadian ini lebih dikenal sebagai Geger Santet pertama, yang mana kejadian ini terjadi pada bulan Februari 1998 dan dengan cepat bisa diredam oleh para petugas di bawah komando langsung dari Presiden Soeharto, yaitu presiden yang kala itu menjabat. Namun yang jadi masalahnya yaitu dari namanya sendiri, yaitu Geger Santet pertama, secara tidak langsung berarti ada Geger Santet selanjutnya. Dan Geger Santet pada gelombang kedua ini memakan korban yang tak main-main. Yang mana ketika konflik dan kepanikan masyarakat terhadap Geger Santet pertama ini mulai mereda, muncullah inisiatif dari Bupati Banyuwangi kala itu, yaitu Purnomo Sidik. Yang mana menurut Purnomo Sidik ini, untuk menghindari kejadian serupa dalam waktu dekat, pada tanggal 16 Oktober 1998, ia memerintahkan semua camat yang berada di daerahnya tersebut untuk mendata siapa saja orang-orang yang bisa melakukan santet atau para dukun santet ini. Yang tujuannya sendiri adalah ketika konflik serupa meletus kembali, para terduga dukun santet ini bisa diselamatkan terlebih dahulu sehingga tidak kecolongan seperti Geger Santet pertama. Dan karena tujuannya dinilai baik dan menjanjikan keamanan bagi para dukun, sehingga banyak para dukun ini yang mendaftarkan dirinya kepada petugas, baik berupa alamat ataupun nama mereka, yang mana nanti data-data tersebut akan diberikan kepada sang bupati. Namun sayangnya, data tadi yang merupakan harapan penyelamat bagi para dukun santet ini malah berubah 180 derajat menjadi list kematian yang menghantui para dukun ini. Karena entah siapa yang membocorkan, data-data tersebut ternyata jatuh ke tangan sekelompok orang yang nantinya akan menjadi algojo pada Geger Santet kedua. Dan dari sinilah Geger Santet kedua dimulai. Yang mana tak lama setelah pengumpulan data-data tersebut, muncullah sekelompok orang yang bahkan tidak diketahui asal-muasalnya. Dan ternyata
Orang-orang inilah yang memegang data dari dukun santet tadi. Dan mereka mulai melakukan pembantaian terhadap nama-nama orang yang ada di dalam data tersebut. Bahkan kelompok ini diberi gelar oleh masyarakat dengan gerakan anti tenung atau yang lebih akrab atau lebih singkat dikenal sebagai gantung. Tidak seperti geger santet pertama yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di sekitar desa tersebut, geger santet kedua ini dilakukan oleh organisasi yang terorganisir, masif, dan bergerak lebih cepat dari geger santet pertama. Hal ini setidaknya didasari oleh 3 penyebab. Alasan pertama yaitu pemerintah yang sedang melemah, yang mana kita ketahui pada geger santet pertama segera diredam oleh petugas di bawah komando langsung dari Presiden Soeharto. Namun pada geger santet kedua ini pada bulan Oktober 1998, Orde Baru sedang mengalami keruntuhan dan pemerintahan pusat pun dalam masa recovery sehingga tidak bisa langsung menindak tragedi tersebut. Alasan kedua adalah data yang bocor tadi memudahkan bagi gantung untuk melancarkan gerakan mereka. Yang mana mereka tak perlu lagi mencari tahu siapa terduga dukun santet yang ada di desa tersebut karena dalam data tadi itu telah lengkap nama bahkan alamat para dukun santet. Dan alasan terakhir kenapa gantung ini bergerak sangat cepat yaitu adalah adanya dukungan dari masyarakat. Yang mana masyarakat menganggap gantung ini merupakan sebuah organisasi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dalam melaksanakan eksekusi, kalian jangan membayangkan organisasi gantung ini melakukannya secara diam-diam dan tersembunyi. Karena pada kenyataannya, organisasi gantung ini melakukan eksekusi tersebut secara terang-terangan dan masif. Yang mana dalam satu kali pembantaian, gantung biasanya akan membawa satu truk penuh personilnya, lengkap dengan senjata yang akan mereka gunakan untuk mengeksekusi para terduga dukun santet ini. Dalam waktu beberapa hari saja, gantung bahkan telah selesai melaksanakan eksekusinya di beberapa desa, dan di sana mereka bahkan telah memakan puluhan korban jiwa. Beberapa dari dukun ini bahkan dibunuh dengan cara yang sangat keji, seperti dikuliti hidup-hidup ataupun dimutilasi. Dan salah satu tindakan wajib yang harus mereka lakukan terhadap para dukun ini adalah dengan memenggal kepala mereka dan memisahkan kepala dan badan dari sang dukun. Karena organisasi gantung ini sendiri meyakini bahwa jika kepala sang dukun tadi bertemu dengan badannya kembali, itu bisa membuat sang dukun tersebut bangkit dari kematian. Pada awalnya, pemerintah pusat cenderung diam dalam menanggapi kejadian ini, dan diamnya pemerintah pusat ini dibaca oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap gerakan ini, bahwa gerakan ini adalah sebuah gerakan yang sah dari pemerintah. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya pada Orde Baru tersebut sangat banyak sekali organisasi-organisasi tersembunyi yang dikirim oleh pemerintah pusat ke daerah-daerah. Dan masyarakat mengira gantung merupakan salah satu dari organisasi tersebut. Namun hingga akhirnya pemerintah mendengar desas-desus tentang organisasi gantung ini, dan mispersepsi dari masyarakat bahwa organisasi gantung ini berasal dari pemerintah, yang bahkan sebenarnya organisasi gantung ini adalah sebuah organisasi yang ilegal. Hal ini langsung secara tegas dibantah oleh pemerintah bahwa organisasi gantung ini bukanlah perpanjangan tangan dari pemerintah. Dan akibat dari pernyataan ini, masyarakat mulai mundur dan mulai menjauhi gerakan anti tenung ini. Tanpa adanya bantuan dari masyarakat setempat dan ditambah lagi dengan pemerintah menetapkan organisasi gantung ini sebagai organisasi yang ilegal, akhirnya organisasi gantung ini mulai terjepit, di mana mereka tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti sebelumnya, yang mana kita ketahui bahwasanya organisasi gantung ini melakukan eksekusi secara terang-terangan dan bersifat masif. Namun karena telah ditetapkan sebagai ilegal, organisasi gantung ini mulai menurun pamornya, bahkan mulai menghilang dari masyarakat. Namun yang jadi masalahnya adalah ketika organisasi gantung ini mulai menghilang, muncul sosok baru yang menggantikan organisasi ini dalam melaksanakan tugasnya. Sosok baru yang menggantikan organisasi gantung ini dikenal masyarakat dengan nama ninja. Yap, ninja. Sebenarnya sangat minim informasi mengenai siapa sosok dari ninja ini, dan bahkan ninja ini tidak hanya berjumlah satu orang, melainkan sekelompok orang yang melakukan aksinya pada malam hari. Penamaan ninja ini sendiri didasari oleh saksi mata yang menurut mereka organisasi ini menggunakan pakaian serba hitam dan tutup wajah yang seperti ninja, dan organisasi ini melakukan aksinya pada malam hari.
Dan berbeda sekali dengan gantung yang melakukan aksinya pada siang hari dan secara terang-terangan dan masif, ninja hadir secara tersembunyi. Dan yang lebih parahnya, ninja ini melakukan aksinya lebih kejam dari organisasi gantung dan menebar teror kepada semua masyarakat yang ada di desa tersebut. Berbeda dengan gantung yang menargetkan para dukun santet, ninja justru menargetkan orang yang berbeda, yaitu para tokoh agama yang ada pada sebuah desa. Menurut beberapa sumber, ketika ninja akan melakukan aksinya, maka listrik di daerah tersebut akan padam. Dan ketika listrik padam ini, masyarakat sekitar bahkan sudah bisa menebak bahwa hal tersebut merupakan sebuah tanda dari serangan ninja. Jadi mereka akan segera menyiapkan senjata, berdiri di setiap pintu, atau berdiri mengelilingi guru ngaji ataupun para tokoh agama yang ada di desa tersebut. Dan dalam gelap gulita itulah kemudian akan terdengar suara langkah kaki, baik itu di atap ataupun di sekeliling rumah tersebut. Dan tak lama kemudian suara langkah tersebut akan sampai ke daun pintu atau bahkan sudah sampai ke dalam rumah tersebut. Dan ketika listrik mulai menyala, itu biasanya akan ditemukan seseorang dalam ruangan tersebut sudah tergeletak bersimbah darah. Dan jejak dari para ninja ini seketika lenyap. Karena organisasi ninja ini melakukan aksinya pada malam hari dan dalam keadaan gelap gulita, hal ini membuat masyarakat kewalahan dalam menghadapi mereka. Kebanyakan sasaran dari organisasi ninja ini adalah para ulama, guru ngaji ataupun kiai di Banyuwangi yang merupakan anggota dari Nahdlatul Ulama. Ketakutan kepada para ninja ini menjadi sebuah pikiran yang selalu terngiang-ngiang di kepala masyarakat kala itu. Dan hal ini membuat masyarakat menjadi sangat sensitif terhadap sebuah aktivitas seseorang yang dilakukan ketika malam hari. Karena pada saat sekarang ini, musuh dari masyarakat itu ada dua. Yang pertama adalah ninja, dan kedua adalah dukun. Yang mirisnya, beberapa tokoh agama yang bahkan tidak tinggal di pesantren seperti guru ngaji kampung ataupun muazin ataupun galin masjid itu juga menjadi sasaran dari organisasi ninja ini. Dan tak sedikit dari guru ngaji ini bahkan dianggap masyarakat merupakan salah satu anggota dari ninja karena biasanya guru ngaji ini melakukan aktivitas pada malam hari. Salah satu contohnya adalah ketika misalnya seseorang keluar rumah ketika malam hari, itu baik ke sungai ataupun ke sumur untuk mengambil wudhu atau semacamnya. Dan hal ini memancing kecurigaan masyarakat bahwa orang tadi merupakan salah satu anggota dari organisasi ninja ini. Kemudian masyarakat akan mulai menyerang orang tersebut bahkan tanpa diketahui dia merupakan anggota ataupun tidak. Pada saat tersebut tak sedikit dari masyarakat yang dibakar hidup-hidup hanya karena dicurigai merupakan anggota dari ninja ini. Melihat maraknya aksi pembunuhan yang dilakukan oleh organisasi ninja ini, muncul desakan dari ulama Jawa Timur kepada pemerintah pusat untuk segera mengusut dan menindak tegas secara hukum aktor intelektualis yang kemungkinan besar bertanggung jawab dalam tragedi ini. Karena ada beberapa indikasi bahwa ninja ini merupakan orang-orang yang terlatih. Bahkan dari kabar yang merebak, para ninja ini juga melakukan komunikasi melalui handy talkie. Tak lama setelah desakan itu, pemerintah pusat pun langsung membentuk sebuah tim dan menerjunkan mereka langsung ke Banyuwangi untuk mengusut tuntas masalah ini. Banyak orang-orang yang sebelumnya secara jelas melakukan pembunuhan kepada para dukun ditangkap dan langsung diadili. Beberapa di antara mereka secara jelas merupakan salah satu anggota dari organisasi gantung. Selanjutnya, tim dari pemerintah pusat mulai mengusut tuntas tentang organisasi ninja ini. Namun dari sinilah muncul sebuah keanehan, yang mana setiap penangkapan ninja dilakukan, target tersebut ternyata adalah seorang orang gila. Dan masyarakat Banyuwangi pun juga menyadari bahwa Banyuwangi kala itu kedatangan banyak sekali orang gila yang entah dari mana asalnya. Dan yang menjadi uniknya lagi, orang-orang gila ini ternyata bisa diajak berkomunikasi. Namun ketika ditanya mengenai seputar organisasi ninja ataupun gantung, mereka mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakwarasan. Dan seperti pola umum yang terjadi, beberapa orang yang bahkan tak bersalah menjadi korban dalam tragedi ini, yaitu orang-orang yang menjadi korban tuduhan ataupun korban salah tangkap, yang mana orang-orang yang bahkan tidak tahu menahu ini dan tanpa alasan yang konkret langsung dijatuhi hukuman oleh masyarakat hanya karena mereka dicurigai sebagai ninja. Orang-orang ini kemudian dipertontonkan di publik dan mendapat hinaan yang luar biasa dari masyarakat
hanya karena mereka terduga sebagai anggota ninja. Salah satu warga yang menjadi korban salah tangkap atau korban tuduhan ini bernama Syamsul Effendi, yang mana sampai sekarang ini ia berani bertanggung jawab bahwa dia hanya dituduh sebagai ninja tanpa alasan yang jelas, dan akibatnya ia harus mendekam di dalam sel penjara selama 4 tahun 8 bulan. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa yang sangat kelam bagi masyarakat Banyuwangi, terkhususnya kalangan Nahdlatul Ulama yang menjadi target utama dalam tragedi ini. Bahkan kisah ini dimuat dalam beberapa buku Nahdlatul Ulama, dan setidaknya total sebanyak 140 orang tewas dalam tragedi ini. Dan mungkin bagi kalian yang masih merasa penasaran mengenai detail dari tragedi ini, mungkin kalian bisa membaca beberapa buku dari Nahdlatul Ulama tersebut yang menceritakan tentang geger Santet Banyuwangi 1998. Gua Anugrah, izin pamit undur diri. Don't sleep tonight and let it be insomnia.